Pemirsa, Kementerian Kesehatan menyetujui penerapan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Kabupaten Tangerang dan juga Kota Tangerang Selatan. Dalam rapat koordinasi penanganan COVID-19 bersama Gubernur Banten, 3 kepala daerah yakni Wali Kota Tangerang, Bupati Tangerang, serta Wali Kota Tangerang Selatan mengajukan PSBB pada Sabtu tanggal 18 April sebagai waktu penerapan PSBB di wilayah tersebut. Saat penerapan PSBB, seluruh warga diimbau disiplin dan mengikuti setiap aturan yang berlaku. Yang pertama, hal teknis nanti ada di Perbub semuanya. Dan bagaimana persiapan penerapan PSBB di Kabupaten Tangerang? Kita sudah bergabung dengan Bupati Tangerang, Bapak Ahmed Zaki Iskandar. Selamat siang, Pak Ahmed. Selamat siang, Mbak. Baik, Bapak, bagaimana persiapan PSBB di Tangerang sendiri? Baik, hari ini mudah-mudahan selesai semua nanti peraturan gubernur untuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam rangka melaksanakan PSBB pada hari Sabtu nantinya. Nah, banyak hal yang perlu dibicarakan pada hari ini, terutama terkait pelaksanaan operasionalnya. Bagaimana industri yang boleh dan tidak boleh bekerja, kemudian bagaimana dengan transportasi umum, bagaimana dengan kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Nah, mudah-mudahan teknis hari ini semua sudah bisa selesai. Baik, Pak Ahmed, apakah nanti untuk jalur transportasi seperti KRL dari Tangerang ataupun juga menuju Tangerang ini akan dihentikan juga? Kalau dihentikan kayaknya enggak ya, cuma mungkin dibatasi nanti. Seperti Jakarta baik ya, jam operasionalnya. Iya, baik penumpangnya maupun volumenya nanti. Kalau untuk aturan terkait ojek online, apakah akan sama dengan di Jakarta? Ojek online kita mengikuti peraturan terakhir. Nah, biar jangan ada simpang siur, makanya sekarang kita sedang mungkin nanti jam 1 siang kita diskusikan dengan bagian dari Kementerian Perhubungan dan dari Kementerian Kesehatan juga. Baik, bagaimana koordinasi dengan daerah di sekitar Kabupaten Tangerang menjelang PSBB tanggal 18 nanti? Kalau untuk Tangerang Raya, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan kita udah sepakat semuanya, kurang lebih nanti sama semua ya pelaksanaannya. Begitu juga dengan wilayah-wilayah perbatasan seperti yang bagian Kabupaten Bogor, bagian Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang, itu nanti akan kita sesuaikan dengan kondisi di daerah sana, karena biasanya yang di perbatasan ini cenderung lebih hijau, yang justru dekat perkotaan ini yang menjadi zona merah. Baik, untuk mereka yang berada pada daerah miskin ataupun juga rentan miskin, apakah nanti pemerintah Tangerang juga akan memberikan bantuan sosial tepat pada tanggal 18 April? Tidak pada saat tanggal 18-nya, Mbak. Jadi pada saat ini sekarang kita sedang mendata jaring pengaman sosial yang sudah dialokasikan oleh Pemda Kabupaten Tangerang itu diperuntukkan untuk warga rentan miskin dan warga miskin yang terdampak oleh COVID-19. Perlu digarisbawahi, warga-warga ini nanti di luar dari warga yang sudah menerima bantuan PKH dan juga bantuan pangan non-tunai dari programnya Kementerian Sosial. Jadi yang kita alokasikan dari 83.000 ini adalah warga-warga baru yang terdampak dari COVID-19. Bagaimana pendataannya? Baik. Kita menggunakan jejaring RT RW, desa dan kelurahan termasuk organisasi-organisasi masyarakat untuk mendapatkan data-data yang nanti akan kita verifikasi lagi. Jadi perlu dicatat, tidak langsung tanggal 18 mereka terima. Kemungkinan masih ada waktu sekitar 1 mingguan. Baik. Dari mulai penerapan. Ya. Baik. Terima kasih atas informasinya Bapak Ahmed Zaki Iskandar, selaku Bupati Tangerang. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Pemirsa, sejumlah daerah di Bodetabek akan menerapkan PSBB. Hal tersebut tentunya berpengaruh pada aktivitas transportasi publik, salah satunya komuter lain. Stasiun Cibitung tujuan Jakarta masih diwarnai antrian penumpang. Pemberlakuan pembatasan jam operasional KRL dan armadanya membuat penumpang sudah mengantri sejak dini. Suasana sudah lebih kondusif dari sebelumnya, pemirsa. Namun kepadatan penumpang tidak terelakkan ketika jumlah penumpang terus bertambah di setiap stasiun. Akibatnya aturan untuk tetap menjaga jarak tidak bisa dilakukan.
Sementara kondisi di stasiun Bogor pada pukul 10 pagi terpantau sepi. Tidak seperti kemarin, penumpukan penumpang tidak terjadi. Sebelum masuk ke area stasiun, para petugas melakukan pengecekan suhu tubuh penumpang. Satu persatu penumpang juga dicek suhu tubuhnya menggunakan alat pengukur suhu. Petugas juga mengimbau agar semua penumpang menggunakan masker dan masuk ke dalam gerbong kereta secara bergantian guna membatasi kapasitas penumpang di dalam gerbong komuter lain. Selanjutnya pemirsa, kondisi di stasiun Depok, Jawa Barat pada Selasa siang lebih lengang jika dibandingkan dengan hari sebelumnya. Diketahui sempat terjadi penumpukan antrian penumpang pada Senin pagi. Salah satu penumpang komuter lain mengatakan bahwa kondisi di dalam gerbong kereta hari ini sepi dan lebih lengang. Dirinya mengapresiasi sistem pembatasan penumpang demi menjaga dan mencegah penularan virus COVID-19. Para pengguna komuter lain berharap PT KCI juga harus memperhatikan jadwal keberangkatan kereta agar tidak terjadi lagi penumpukan penumpang, terutama pada waktu jam sibuk. Penerapan PSBB belum cukup efektif di stasiun-stasiun karena masih banyak pekerja yang terpaksa menggunakan komuter lain. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Davi Pratama di Stasiun Manggarai. Davi, seperti apa kondisi di Stasiun Manggarai saat ini? Apakah terjadi penumpukan penumpang, terutama pada saat jam kerja? Iya, Deta, memang dari pantauan kami sejak pagi tadi di stasiun komuter lain Manggarai tidak ada penumpang atau penumpukan penumpang yang begitu signifikan yang terlihat khususnya di beberapa peron tempat menunggu penumpang, khususnya di peron 3, 4, dan 5 tempat penumpang untuk menunggu komuter lain dengan jurusan Bogor dan Jakarta Kota tidak ada penumpang. Dari kalkulasi kami hanya ada sekitar 40 hingga 50 orang penumpang yang setiap kereta tiba mereka langsung dapat diakomodir masuk ke dalam kereta untuk berangkat menuju tujuan mereka masing-masing. Sementara itu untuk peron 1 dan 2 tempat menunggu kereta dengan relasi Jakarta Kota dan Bekasi kami hanya mengkalkulasi melihat sekitar antara 10 hingga 15 orang penumpang yang menunggu kereta dan ini juga bisa langsung diakomodir setiap komuter lain tiba di stasiun Manggarai ini. Sementara pihak Kereta Komuter Indonesia mencatat untuk hari ini saja data penumpang di stasiun kereta api Manggarai sebesar 2.052 orang. Artinya memang tidak begitu signifikan jika kita bandingkan dengan kemarin yang di mana beberapa stasiun khususnya di stasiun Bogor dan Bojonggede terjadi penumpukan penumpang yang antri mengular sejak dari luar stasiun. Dan kami juga melihat bahwa penerapan physical distancing juga bisa diterapkan dengan baik khususnya di stasiun Manggarai ini. Dari kursi-kursi yang terlihat sudah diberikan marka, kemudian banyak juga penumpang yang sudah mematuhi hal tersebut. Terlihat dari kapasitas kursi yang biasanya ditempati oleh 4-5 orang, hari ini kami hanya melihat kursi tersebut ditempati atau diisi hanya 1 hingga 2 orang. Hal ini memang sudah sesuai dengan himbauan pemerintah untuk menerapkan dari physical distancing dalam masa pembatasan sosial berskala besar yang sudah diterapkan khususnya di wilayah DKI Jakarta. Dan untuk hari ini saja, Kereta Komuter Indonesia mempercepat keberangkatan kereta api dari Bogor dari semula pukul 6 hingga hari ini diberangkatkan pada pukul 4:42 waktu Indonesia Barat untuk mengurangi secara signifikan penumpukan penumpang yang berada di stasiun-stasiun khususnya di Bogor dan DKI Jakarta. Bernadetta. Baik, terima kasih atas informasinya Davi Pratama. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, meski penerapan PSBB telah dilakukan di ibu kota, namun penumpukan penumpang KRL komuter lain masih terjadi di sejumlah stasiun. Dan berikut aturan serta protokol pencegahan COVID-19 di dalam komuter lain.
Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta akan menindak tegas perusahaan di luar 8 sektor yang disetujui jika masih meminta karyawannya untuk bekerja. Ramainya lalu lintas dan penumpang transportasi umum dinilai merupakan dampak dari sejumlah sektor usaha yang masih tetap beroperasi dan tidak menerapkan sistem work from home. Penerapan PSBB di hari kerja ternyata belum maksimal. Sejumlah stasiun KRL dengan tujuan Jakarta dipenuhi penumpang. Meski di stasiun keberangkatan pertama jumlah penumpang dalam satu gerbong dibatasi, namun tetap bertambah karena tak ada pengawasan di stasiun-stasiun yang lain. Jalanan ibu kota juga kembali padat. Lalu lintas di jalur utama Jakarta nampak ramai lalu lalang kendaraan. Disinyalir ada sejumlah tempat usaha yang belum meliburkan kantornya. Terkait hal ini, Pemprov DKI Jakarta tak segan menindak perusahaan di luar sektor yang dikecualikan yang tidak menerapkan aturan bekerja di rumah maupun meminimalisir karyawan. Pencabutan izin usaha jadi sanksi yang akan diterapkan di DKI Jakarta. Kami berharap segera ditaati karena review akan dilakukan dan kami akan melakukan tindakan tegas bisa berbentuk evaluasi atas izin-izin usaha. Izin usahanya akan dievaluasi dan bila melakukan pelanggaran dan itu berulang terus maka kita bisa cabut izin usahanya. Kami tidak berharap itu terjadi. Karena itu kami minta kepada semuanya untuk mentaati. Sekali lagi ini untuk kepentingan kita melindungi segenap bangsa khususnya masyarakat di Jakarta. Ya, menangani COVID-19 bukan perkara satu atau dua pihak saja. Perlu kesadaran semua pihak, pemerintah, pelaku usaha, dan kita sebagai masyarakat harus mematuhi penerapan PSBB agar penyebaran COVID-19 bisa ditekan. Dari Jakarta, Linda Kautsiki Iriansyah, iNews melaporkan. Kepala Desa di Wonosobo, Jawa Tengah mewakafkan sebagian tanah miliknya untuk lokasi pemakaman bagi jenazah korban COVID-19. Informasi selengkapnya usai jeda.